Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya cintai, kita sudah berada di bulan Sya'ban, bahkan lebih daripada separuh bulan Sya'ban sudah kita lalui. Maknanya kita sudah hampir kedatangan tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan Sayyidus Syuhur. Apa Sayyidus Syuhur? Sayyid itu datuk atau apa ini? Kepala daripada bulan-bulan yang lain. Maknanya bulan yang lain juga takdim terhadap bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, ada apa sih pada bulan Ramadan itu? Nah, ini kita akan baca sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab dong ini kalau ya salah. Telat ini, gimana jawabnya kok telat ini? Apa dikatakan? Yubassiru ashabahu. Baginda Nabi memberi kabar. Tapi kata-kata yubashiru itu kabar yang gembira. Berarti kabar baik. Apa dikatakan? Yubashiru ashabahu. Baginda Nabi mengabarkan kabar baik kepada para sahabatnya. Yaqul, bahwasanya beliau berkata, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, bahwasanya telah datang kepada kalian yaitu bulan Ramadan, bulan mubarak. Kata-kata mubarak itu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, maka akan bertambah dan bertambah dan bertambah kebaikannya. Maka banyak orang yang mengatakan, ulama mengatakan, seolah-olah kalau kita melakukan ibadah sunnah, kayak mendapatkan pahala wajib. Loh, itu besar sekali pahalanya. Maka amalan yang sekecil apapun dilipat gandakan menjadi besar. Apalagi amalan besar. Maka bulan Ramadan itu bulan yang sangat luar biasa, dikatakan mubarak. Mubarak itu bukan hanya rewardnya saja besar, tapi kemudahan dalam beramal. Ini kalau antum titeni, kalau di bulan Ramadan ngaji itu enteng. Betul enggak? Antum qiyamul lail enteng. Antum puasa itu enggak berat. Tetapi di luar bulan Ramadan, saya tanya, siapa di antara kita yang tilawahnya seperti bulan Ramadan? Enggak ada, itu jarang sekali. Siapa setelah bulan Syawal tahun lalu, sampai sekarang sudah hatam banyak kali. Paling banter di antara kita mungkin 10 atau 7, bahkan 5, atau ada yang belum hatam loh. Itu saking apa? Sulitnya ibadah kita di luar bulan Ramadan. Tapi di dalam bulan Ramadan kita bisa hatam 5 kali, bisa 7 kali. Seenggak-enggaknya malas-malas kita 3 kali. Ya kalau kebangetan sekali lah. Ya kalau kebangetan banget ya nggak hatam, ini luar biasa ini. Ini mau ngapain Ramadan ini? Lah ini bahwasanya mubarak itu di situ. Sehingga apa? Setelah baginda Nabi mengabarkan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah sudah datang. Kemudian apa? Faradallahu alaikum siyam. Yang pertama di bulan Ramadan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memfardukan kita untuk berpuasa. Kalau kita amati di bulan-bulan yang lain, Allah tidak memfardukan kita untuk berpuasa. Tapi khusus di bulan Ramadan kita difardukan. Dan difardukannya bulan Ramadan ini, puasa bulan Ramadan ini adalah pada eranya umatnya Nabi Muhammad. Sebelum-sebelumnya nggak difardukan, sehingga kita itu umat yang sangat spesial. Kita memiliki bulan yang difardukan untuk berpuasa. Bayangkan di bulan-bulan yang lain enggak, di umat-umat yang lain juga enggak. Maka kita itu umat yang spesial. Oleh karena itu, di sini kita dikabarkan oleh baginda Nabi, yang pertama kita mendapatkan tamu agung, yaitu bulan yang penuh berkah. Yang kedua di dalamnya adalah kita diberkahi, kita difardukan untuk berpuasa. Kemudian apa? Nah ini fadilah yang ada di bulan Ramadan. Yang pertama adalah tuftahu fihi abwabul jannah. Maka dibukalah pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa? Wa tughliqu fihi abwabun nar. Maka ditutuplah pintu neraka. Ini ya, diingat-ingat lagi. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Saya tanya, seandainya pada malam bulan Ramadan ada maling. Oh, maling. Kepegang orang sama orang kampung, ditangkap,
kemudian dihajar oleh massa, mati. Saya tanya, malingnya masuk surga apa masuk neraka ini kira-kira? Halo? Hah? Masuk neraka? Karena mencuri. Berarti hadis ini salah. Hadisnya ini dikatakan surga dibuka, neraka ditutup. Lah neraka lah ditutup, masa bisa masuk? Orang ditutup. Berarti ini hadisnya salah? Ya tidak, kan kalau bulan puasa harus menebarkan kebaikan. Harus Bukan. Cak Gun ini punya rumah, rumahnya ditutup. Saya ketok-ketok sama Cak Gun ditinggal, kemudian saya ketok-ketok, bisa nggak saya masuk? Ditutup. Rumahnya ditutup. Lah ini bagaimana? Dia bisa nggak masuk neraka? Nerakanya ditutup. Ini kira-kira kalau ada maling, ketegang, kemudian dibunuh, kemudian mati, kemudian masuk neraka, apa masuk surga kira-kira? Yang dibuka ini cuma surga. Kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga. Kalau gitu ayo kita maling bersama, ini bulan Ramadan. Gitu ya? Apa? Bukan, maknanya begini, entah melalui hisab, entah melalui apa, pertanyaannya, nanti endingnya maling ini masuk surga apa masuk neraka? Wah, kalau jawab pembawa alam ini hukum baru berarti, hukum bawa alam. Orang Muslim tetap masuk, tapi dia masuk neraka apa enggak? Nerakanya ditutup. Dia matinya bulan Ramadan. Nah, ternyata begini, yang dimaksud daripada hadis ini adalah bahwasannya siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka dia sudah disiapkan surga oleh Allah dibuka, neraka ditutup. Nggak mesti antum mati di bulan Ramadan, mati di luar Ramadan, asal Ramadannya puasa, maka siap-siap surga sudah dibukakan oleh Allah, neraka tenang ditutup. Makanya maknanya di sini kalau bulan Ramadan ojo sampai ndak puasa. Begitu ya maksudnya. Ya kalau maling ya tetap aja dibuka pintu neraka. Karena apa? Kok poso-poso maling. Begitu ya pahamnya, begitu ya. Kemudian dilanjutkan. Nah, di sini dikatakan setelah dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, wah, kemudian apa? Fihi lailatun min khairin min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Apa malam itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Yaitu malam turunnya Al-Quran. Lalu apa bedanya dengan nuzulul Quran? Nuzulul Quran itu artinya juga turunnya Al-Quran. Kita ketahui bersama kalau nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Ya kalau ingin dapat turunnya Al-Quran, ya sudahlah kita iktikafnya nggak usah berhari-hari. Tanggal 17 Ramadan saja. Ternyata ada bedanya. Kalau Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran 30 juz ke sama'id dunya. Kalau nuzulul Quran, Allah menurunkan satu ayat ke baginda Nabi Muhammad SAW. Loh ini loh, baginda Nabi. Baginda Nabi tatkala turun ayat yang pertama pada saat nuzulul Quran, itu didatangi malaikat Jibril. Kita ketahui bersama malaikat Jibril itu adalah jenderalnya daripada malaikat. Pemimpin daripada malaikat. Kalau antum dipaksa guru ngaji untuk baca, antum nggak bisa tinggal nangis saja bisa itu. Antum juga nggak takut, Ustadz antum itu tetangga antum atau bapak antum atau Pak De antum. Tetapi ini dipaksa malaikat Jibril, Iqra, ana ma biqori. Saya tidak bisa baca ya Rasul. Iqra, saya tidak bisa baca. Dipaksa, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah ayat yang pertama. Kemudian beliau pulang, saking ketakutnya menggigil. Kemudian beliau pulang, ketok pintu, istrinya, zammiluni, zammiluni. Ini bagusnya Bunda Khadijah itu. Bunda Khadijah itu tatkala suaminya ada masalah, nggak ditanya-tanya itu. Oh ya silahkan ke kamar diselimuti. Beliau keluar kamar, kemudian menadahkan tangan, ya Allah, tenangkanlah suamiku. Ya Allah, jadikanlah solusi di setiap permasalahannya. Didoakan luar biasa. Tetapi kalau bunda-bunda zaman sekarang, kalau ada suami pulang ini, suami pulang tiba-tiba sumpek begitu ada masalah di luar. Kita nggak mau cerita, bukan kita itu nggak apa, tidak mau membebani istri kita. Ada masalah. Ya ada masalah apa? Nggak ada.
Ayah ini udah nggak cinta sama mama. Loh kok bisa? Ayah sudah rahasiaan sama mama. Loh ini kan salah persepsi ini. Ini bunda-bunda sekarang ini kepo itu ya. Kalau zaman dulu enggak. Bunda Khadijah itu cintanya kepada baginda Nabi itu sangat luar biasa. Setiap baginda Nabi pulang kapanpun berdakwah, itu Bunda Khadijah dalam keadaan berdiri, kemudian menyambut dalam keadaan tersenyum. Oh, itu luar biasa itu. Kalau kita pulang kerja, istri kita tersenyum nyambut kita, plong hati. Jangan dipikiran dulu kalau yang belum nikah. Nanti kepikiran ini ya. Santai ini Mas Rifki ini ya. Lah kalau yang sudah nikah boleh ini membayangkan ini yang sudah punya istri ini. Ini Rasulullah setiap datang pulang tersenyum istrinya. Luar biasa itu. Nah, suatu ketika baginda Nabi pulang dari dakwah, ternyata beliau itu disambut istrinya dalam keadaan tidak berdiri dan tidak tersenyum. Ya zaman sekarang Rasulullah apa? Ya kepikiran dong. Baper lah kalau ngomong zaman sekarang. Ini ada apa ini istriku? Kemudian beliau bertanya, wahai istriku, apakah engkau menyesal nikah denganku? Apa dijawab oleh Bunda Khadijah? Demi Allah ya Rasulullah, suatu kehormatan, suatu kebanggaan aku bisa nikah dengan engkau. Lalu kenapa? Apakah engkau menyesal nikah denganku? Dulu engkau itu orang yang kaya, sekarang orang yang paling miskin. Dulu engkau orang bangsawan dihormati, sekarang engkau tidak dihormati. Enggak ya Rasulullah. Lalu kenapa? Aku ini sekarang sudah sakit, sudah tidak kuat. Barangkali beliau paham, barangkali mungkin ajalku tidak lama lagi. Beliau berkata begini, ya Rasulullah, aku takut nanti kalau aku nanti dipundut oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti siapa yang menemani engkau berdakwah? Demi Allah ya Rasulullah, nanti kalau engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, kemudian menyeberangi sebuah sungai, tidak ada sampan di situ, ya Rasulullah, engkau gali kuburanku, engkau ambil tulang-tulangku, engkau ikat itu tulang-tulangku, engkau jadikan sampan. Ini luar biasa ini. Kalau beliau yang dipikirkan, kalau aku mati pun bagaimana perjuangan Rasulullah yang dipikirkan. Itulah cintanya Bunda Khadijah. Sehingga cintanya Bunda Khadijah ini tidak tergantikan oleh istri-istri yang lain. Oleh karena itu, begitu luar biasanya cintanya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu momentum sekilas tentang nuzulul Quran. Lalu malam Lailatul Qadar ini bagaimana? Lailatul Qadar itu malam tadinya biasa. Gara-gara Allah menurunkan, maka Allah mentakdirkan malam ini sangat luar biasa. Kita sudah bahas yang kemarin, bahwasanya Lailatul Qadar itu maknanya ada 3. Yang pertama, Qadar bermakna syaraf, bermakna mulia. Bagaimana tidak mulia? Kita beribadah sedikit saja pada malam hari itu, maka dihitung lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Kalau umur kita itu antara 60 sampai 70 tahun, maknanya kalau 83 tahun ibadah, ya kayak kita seumur hidup kita ibadah. Contoh pas malam Lailatul Qadar kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah taklen. Maka kayak seumur hidup kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu kan keren sekali, dahsyat sekali. Makanya maknanya syaraf. Makna yang kedua bermakna takdir. Qadar artinya takdir. Apa takdir? Mohon maaf ini, seandainya takdir kita di tahun depan ini ekonomi nyungsep. Takdir kita, berantem sama istri. Sama anak tidak baik, sama orang tua tidak baik. Seandainya takdir kita begitu. Dengan kita menjumpai malam Lailatul Qadar itu, insya Allah takdir kita setidaknya setahun ke depan dirubah menjadi baik. Maka kalau di antara kita ada ekonomi yang nyungsep, pastikan kita menjumpai malam Lailatul Qadar. Kalau ada planning yang sangat besar untuk kebaikan, maka jumpai malam Lailatul Qadar. Kalau ada ingin romantisme terjadi di rumah tangga kita, maka jumpai itu malam Lailatul Qadar. Tapi qadar yang ketiga bimakna dayyi, yaitu berarti apa? Sempit. Maksudnya sempit apa? Pada saat itu seluruh malaikat turun ke bumi. Seandainya mata kita itu diizinkan oleh Allah bisa melihat malaikat itu, maka tidak ada satu jengkal pun tanah yang tidak ada isinya kecuali di situ ada malaikat. Malaikat pada saat itu semua, satu orang ditunggui jutaan malaikat. Tujuannya apa? Ya Allah,
ini orang luar biasa ini. Habis sisa umatnya Nabi Muhammad ini tidur, habis tarawih, habis ini mungkin mau persiapan malam, ditungguin begitu. Ternyata sampai malam, sampai pagi nggak bangun-bangun. Ya Allah, terlalu nih bocah katanya, kata malaikat ini. Yang kedua, ada